Bagi para pengusaha yang baru memulai usaha, yang banyak mereka terjebak adalah kepada penyamarataan antara uang perusahaan dengan uang pribadi. Uang perusahaan itu dianggapnya uang pribadinya, sehingga kalau dia punya toko, kalau dia ada jual beli atau ada transaksi, ada punya omzet satu hari itu misalnya 5 juta atau 3 juta, dia enaknya pakai uang itu dulu. Mungkin untuk beli beras, mungkin untuk makan-makan di restoran, tanpa menganggap bahwa uang itu adalah uang perusahaan. Tapi dia menganggap uang itu uang pribadinya. Ini yang banyak bikin para pengusaha pemula yang mulai terjun ke dunia usaha, begitu memulai usaha, usahanya hancur, gulung tikar, bangkrut, dan balik kanan, berhenti jadi pengusaha. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bicara tentang perlunya disiplin bagi seorang pengusaha pemula untuk melangkah menjadi pengusaha yang matang. Disiplin sangat penting dan harus kita akui kelemahan kita di Indonesia dari sisi disiplin. Kita disiplin waktu. Kalau berjanji jam 5, biasanya paling cepat datang jam 5.30. Karena kita menganggap, wah, ini paling-paling acaranya mulai jam 5.30 atau jam 6. Itu disiplin waktu. Kalau kita pengusaha buka tokonya biasanya kalau jam 7 hari ini, besok jam 7.30 aja. Kalau tutupnya jam 10 hari ini, besok tutup jam 9 aja. Kita ada perlu nih. Ini kan perusahaan kita. Ya mau-maunya kita aja. Tentang keuangan begitu juga. Pakai dulu uang ini, ambil dari laci meja. Tidak peduli itu uang perusahaan dengan uang pribadi. Uang perusahaan itu dianggap uang pribadi karena kan kita yang punya. Ini kan perusahaan kita. Sobat DB, ketidakdisiplinan inilah yang membuat kita di Indonesia ini tertinggal jauh dari negara-negara lain. Walaupun malah ada negara yang di belakang kita dia merdeka. Dan kalau dilihat dari segi kekayaannya, kekayaan alamnya minim. Tetapi dia maju dari kita. Kenapa? Dia disiplin, kita tidak. Jadi disiplin sangat menentukan keberhasilan seseorang, keberhasilan sekelompok orang, keberhasilan suatu negara. Sekarang kita hanya bicara tentang disiplin dalam sisi keuangan di perusahaan. Saya ingin bicara yang kecil ini saja. Tetapi walaupun kecil, menurut saya ini akan sangat menentukan lanjut atau tidak lanjutnya usaha seseorang yang baru dia mulai. Ini sangat menentukan. Banyak di antara pengusaha-pengusaha pemula yang menganggap uang perusahaan itu uang pribadinya. Sehingga dengan enaknya saja mengambil uang hasil jual beli dalam sehari bagi pemilik toko untuk beli beras atau untuk pergi ke restoran karena ada janji dengan teman nanti malam kita
traktir teman ke restoran, ambil aja uang dari laci. Ini kan uang kita. Di samping itu, kita tidak mampu membedakan secara nyata mana yang modal, mana yang laba. Laba pun kita kadang-kadang tidak mampu membedakan. Ini laba kotor, ini laba bersih. Saya pernah ketemu dengan seorang pedagang cabai. Saya tanyakan, uang yang untuk beli baju ini uang mana? Ya uang kita. Uang kitanya uang mana? Ya uang hasil penjualan cabai kita. Untungnya kah atau labanya kah? Atau modal cabai? Ribet sekali kalau begitu. Yang penting uang cabai itu uang kita. Ya saya belikan aja. Ribetlah kalau begitu. Bagaimana kita bisa makan kalau semuanya dihitung sampai ke sekecil-kecil itu? Itu yang saya pernah alami ketika saya berbincang dengan seorang pedagang cabai. Padahal usahanya sudah cukup besar. Dia sudah bisa menghabiskan cabai dalam sehari 100 kilo, 200 kilo. Dan dia pun sudah punya anggota untuk menjual cabainya pada berbagai pasar tradisional. Tapi cara berpikirnya demikian. Namun memang tidak lama. Tidak lama, dan beberapa tahun kemudian bangkrut juga. Jadi Sobat DB yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau Sobat DB memulai usaha, katakanlah mulai buka usaha grosir sembako misalnya, atau mulai usaha yang lainnya, Sobat DB harus dari awal mendisiplinkan diri dari sisi keuangan. Sobat DB harus disiplin mempergunakan uang perusahaan. Jangan sekali-kali Sobat DB anggap uang pribadi Sobat DB, sehingga uang perusahaan itu paling-paling yang boleh dipergunakan untuk pribadi sebagian kecil dari untungnya. Atau yang paling bagusnya, Sobat DB di perusahaan Sobat DB itu harus Sobat DB tentukan berapa gaji Sobat DB, sehingga yang Sobat DB makan itu gaji di perusahaan Sobat DB itu. Untungnya tetap di perusahaan. Apalagi modalnya, jangan sampai modalnya dimakan tanpa perhitungan. Kenapa demikian? Sebab yang namanya perusahaan, yang namanya usaha, yang namanya bisnis, sudah barang tentu pengusahanya ingin usahanya tambah besar. Kalau tokonya misalnya 1, ingin 2. Kalau 2 ingin 3. Kalau 3 ingin 4. Kalau sekarang ada 1 usaha jenisnya, ingin besok usaha yang lain, ingin besok usaha bidang lain. Kalau tidak akan berkembang. Untuk bisa demikian tentu harus disiplin. Keuangan perusahaan harus jelas. Modal jangan sampai terpakai untuk pribadi. Jangan sampai terpakai. Pengeluaran perusahaan, gaji pegawai, sewa toko, pengeluaran untuk membeli bahan-bahan yang akan dijual. Jangan sampai untuk traktir teman di restoran uang itu yang dipakai. Jangan sampai. Jadi artinya 5 rupiah pun, 1 rupiah pun, berapapun yang namanya uang perusahaan harus diterapkan penempatannya pada uang perusahaan. Jangan sampai masuk kepada uang pribadi. Jangan Anda anggap uang perusahaan Anda itu uang Anda. Jangan sampai, dalam artian uang Anda
secara pribadi yang bisa Anda pergunakan seenaknya. Jangan untuk belanja anak sekolah itu juga, untuk istri pergi arisan itu juga hancur kalau demikian. Dengan demikian saya ingin mengatakan di sini lebih jelasnya, Anda harus mendisiplinkan diri, terutama dari segi keuangan, sejak awal Anda mendirikan perusahaan. Ini penting sekali. Perusahaan yang baru didirikan, apakah dalam bentuk toko, apakah dalam bentuk yang lain-lain, biasanya 1 tahun belum bisa dijadikan untuk biaya hidup keuntungannya. Belum bisa. Kalau itu yang diambil untuk biaya hidup, biasanya perusahaannya hancur. Itu biasanya. Apalagi kalau modal usaha dengan cara ngutang, apakah di bank dan lain sebagainya. Kecenderungan kita biasanya diambil uang bank melalui kredit 500 juta misalnya. Yang 500 juta itu 100 juta cuma untuk usaha, yang 400 untuk beli mobil baru. Ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Makanya orang bermental miskin, orang bermental biasa-biasa saja, dia kalau dapat uang ingatannya untuk beli barang-barang konsumtif, baju baru, sepatu baru, mobil baru, motor baru, arloji baru. Tetapi orang bermental kaya, orang bermental bisnis, biasanya kalau dia dapat uang, dia akan berpikir bagaimana menambah aset, menambah aset, menambah aset, menambah usaha, menambah usaha, menambah usaha. Itu beda. Itu bedanya, Sobat DB. Jadi bagi Anda yang memulai usaha sekarang ini, saya khususkan untuk yang baru memulai usaha, mulai detik ini Anda harus disiplin tentang keuangan. Kalau ingin usaha Anda lanjut, apapun usaha Anda, apapun, usaha toko kah, usaha warung atau kuliner, bubur ayam misalnya, sate misalnya, warteg misalnya, warung nasi padang misalnya. Penting sekali ini, penting sekali disiplin ini. Baru nanti disiplin bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, baru yang lain-lain. Tapi ini kita bicara tentang disiplin keuangan. Itu mungkin sedikit yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini, tetapi saya menganggap ini sangat penting. Sebab kalau di awal-awal saja kita sudah tidak mampu mendisiplinkan diri tentang keuangan perusahaan kita, ada harapan usaha akan bangkrut, akan gulung tikar. Sekali lagi, terapkan disiplin keuangan pada usaha yang baru Anda mulai mendirikannya, menjalankannya, membangunnya. DB Channel selalu mendoakan agar Anda, para pemirsa DB Channel, menjadi pengusaha sukses kaya raya yang punya visi dan misi jauh ke depan. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustaminarda. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen, berikan komentar. Jangan pula lupa men-share kepada teman-teman. Mohon doa Sobat DB agar channel YouTube DB Channel ini berkembang sehingga dapat selalu
menemui Sobat DB untuk kita berbagi pengalaman, untuk kita berdiskusi demi kemajuan usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.